Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong ragu Justin Hubner akan fit sepenuhnya sebelum November 2024. Namun ternyata Justin Hubner langsung membantahnya dengan mengatakan akan kembali perkuat timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Justin Hubner memang melewatkan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 saat timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina karena cedera. Menurut Shin Tae-yong, pemain Wolves itu juga kemungkinan akan absen pada pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi pada November mendatang. Justin dengan adanya cedera jadi tidak bisa datang. Tetapi November pun sebenarnya sama, kata Shin Tae-yong. Maksudnya walaupun performanya kembali, tapi dia belum bisa dibilang normal karena perlu ada waktu pemulihan. Dan porsi latihan pasti masih kurang jadi masih harus dilihat nanti situasinya bagaimana. Selanjutnya. Namun, Hubner justru membantah klaim tersebut. Bek berusia 21 tahun itu memastikan akan segera bergabung dengan Garuda. "Saya akan kembali di bulan November," komentar Justin Hubner dalam postingan Instagram. Soal kehadiran Justin Hubner, Shin Tae-yong sangat membutuhkannya, sebab dia menjadi pilihan utama bek tengah kiri. Absennya pemain Wolves itu berarti Shin Tae-yong harus memainkan pemain seperti Jordi Amat, Rizky Ridho, dan bahkan Kelvin Verdong di posisi tersebut. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengatakan bahwa lawan timnas Indonesia bakal jadi pertandingan yang sulit. Apalagi supporter bakal memenuhi stadion utama Gelora Bung Karno, SUGBK, sehingga ini bisa jadi motivasi tersendiri buat timnas Indonesia. Jepang dijadwalkan akan bertandang melawan timnas Indonesia di laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, pada 15 November 2024. Tim berjulukan Samurai Biru tersebut sebelumnya meraih hasil kurang maksimal dalam laga keempat grup C. Jepang hanya mampu menahan imbang Australia di kandang dengan skor 1-1 pada Selasa, 15 Oktober 2024. Melawan Australia memang hasil tak memuaskan, karena mereka tampil di kandang sendiri. Walaupun dalam laga ketiga sebelumnya mereka mampu mengalahkan Arab Saudi 2-0. Namun, Hajime Moriyasu tetap tidak puas dengan hasil yang didapatkan anak asuhnya. Menurutnya, Jepang seharusnya bisa tampil lebih baik. Untuk itu, setelah mendapatkan 4 poin dari 2 laga yang dilakoninya. Media Jepang Nikkei Sports melaporkan bahwa Hajime Moriyasu merenungkan hasil tersebut. Ia merenung karena Jepang tak mampu mendobrak pertahanan Australia, sehingga hanya mampu menahan hasil imbang tersebut. 4 poin tidaklah buruk, ujar Hajime Moriyasu sebagaimana dikutip bolasport.com dari laman media Jepang Nikkei Sports, Minggu, 20 Oktober 2024. "Saya sangat yakin bahwa kami mampu menang di laga tandang di Arab Saudi," ucapnya. Pelatih berusia 56 tahun tersebut mengatakan apabila bisa memanfaatkan satu pergantian terakhir. Jepang harusnya bisa membobol pertahanan Australia, tetapi akhirnya hanya mampu menahan imbang tim berjuluk Soceros tersebut. "Kami seharusnya bisa bermain berbeda dengan satu slot pergantian pemain yang tersisa," kata Hajime Moriyasu. "Kami seharusnya bisa melakukan lebih banyak," jelasnya. Setelah hanya mengemas 4 poin, Hajime Moriyasu pun mewaspadai pertandingan tandang lawan timnas Indonesia. Jepang bakal menghadapi tim Merah Putih pada November mendatang. Hajime Moriyasu bersikap hati-hati untuk melawan tim asuhan Shin Tae-yong. Jepang memang jauh lebih diunggulkan dibandingkan timnas Indonesia dalam laga kelima grup C nantinya. Hal ini karena Wataru Endo dan kawan-kawan saat ini menempati ranking ke-16 dunia. Sementara itu, tim Merah Putih saat ini berada di posisi ke-129 dunia. Tentu saja dari ranking dunia ini, tim asuhan Shin Tae-yong berada jauh di bawah Jepang. Namun, Hajime Moriyasu sepertinya tak ingin menganggap remeh timnas Indonesia.
Moriyasu mengaku sudah melihat pertandingan timnas Indonesia. Menurutnya, timnas Indonesia selalu mendapat dukungan dari supporter yang luar biasa. Bahkan ia menyinggung soal pertemuan timnas U19 Indonesia versus Jepang pada perempatan final Piala Asia U19 2018 lalu. Saat itu, tim asuhan Indra Syafri memang menelan kekalahan 0-2 dari Jepang. Namun, dalam laga tersebut Jepang U19 baru bisa membobol gawang timnas U19 Indonesia pada menit ke-40 dan 70. Membobol timnas U19 Indonesia tak mudah saat itu, karena supporter yang hadir di Stadion GBK mencapai 60.154. Dukungan untuk timnas kelompok usia saja bisa mencapai 60.000. Tentu situasi ini dinilai tak akan mudah buat Jepang. Hajime Moriyasu mengatakan bahwa laga melawan timnas Indonesia akan sulit di Stadion GBK. Hal ini karena dengan dukungan langsung dari puluhan ribu supporter yang hadir, tentu Jay Idzes dan kawan-kawan bakal berusaha keras memberikan penampilan terbaiknya. Untuk itu, ia mewaspadai tim asuhan Shin Tae-yong ini. Melihat kualifikasi sebelumnya dan kualifikasi U20 beberapa waktu lalu, ada 60.000 hingga 80.000 orang yang hadir, jelas Moriyasu. Ini, lawan timnas Indonesia, akan menjadi pertandingan yang sangat sulit, tuturnya. Striker tajam Liga Belanda, Miliano Jonathans kasih kode gabung timnas Indonesia. Bomber Miliano Jonathans sebut dirinya buka pintu lebar-lebar berseragam timnas Indonesia. Kabarnya Miliano Jonathans di Liga Belanda sudah berbincang komunikasi dengan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Penyerang Vitesse Arnhem, Miliano Jonathans memberikan respons positif untuk membela timnas Indonesia. Diketahui Miliano baru saja mencetak brace bagi Vitesse pada laga pekan ke-11 Keukenkampioen Divisie, kasta kedua Liga Belanda, melawan FC Den Bosch hari ini pada Sabtu 19 Oktober 2024. Pada laga yang digelar di Stadion De Vliert, ini berakhir dengan skor 4-2 untuk kemenangan Den Bosch. Menariknya, Miliano eligible untuk membela skuad Garuda memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Miliano Jonathans menjelaskan, dia membuka peluang untuk bergabung dengan skuad Garuda, timnas Indonesia. Menurutnya, hal tersebut bisa jadi keputusan yang baik karena timnas saat ini terus berkembang. Di masa depan, bergabung dengan timnas bukan hal yang mustahil. Saya membuka pintu lebar-lebar untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Saya tidak menutup kemungkinan, kata Miliano Jonathans dilansir bolasport.com dari laman ESPN NL. Pemain berusia 20 tahun tersebut tampil cukup solid bersama Vitesse musim ini. Catatan tersebut membuat dia menjadi pemain tertajam milik tim yang bermarkas di Gelredome ini. Posisinya sebagai winger kanan membuat dia terlibat aktif dalam sektor penyerangan. Tentunya, jika dia memutuskan bergabung maka skuad Garuda akhirnya memiliki salah satu solusi saat lini depan terus mendapatkan sorotan. Dia juga selalu menjadi pilihan utama bagi Vitesse saat ini. Miliano dikabarkan sudah berkomunikasi dengan Shin Tae-yong terkait rencana ini. Namun, dia tidak ingin buru-buru mengambil keputusan karena karirnya masih panjang. Dia ingin fokus di klub sebelum memberikan kontribusi dengan skuad Garuda. Tentunya, semua kemungkinan bisa terjadi termasuk bergabung dengan Indonesia lebih cepat. Karena saya baru saja pulih dari cedera serius. Saya ingin menjadi sebugar mungkin terlebih dahulu. Di akhir musim, kita bisa melihat apa saja kemungkinannya, ujar Miliano Jonathans.